5 Limbur Lebungkuang. Hargai teman-teman siswa SMP Negeri 5 Limbur Lebungkuang, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi hikmat dan hidayah kepada kita. Saya kali akan menyampaikan pidato tentang bersih dan hijau di lingkungan sekolah. Bersih dan hijau lingkungan di sekolah kita ini. Saya berdiri di sini untuk memberitahukan bahwa sampah di lingkungan sekolah kita ini terlalu banyak dan berserakan. Kalian sudah lupa bahwa kebersihan sebagian dari iman. Di lingkungan sekolah kita ini saya melihat banyak sampah yang berserakan, rumputnya tinggi-tinggi, kelasnya kotor, meja dicoret-coret dan jendela berdebu. Lebih banyak sampah di sebelah barat kelas 9 daripada di tempat sampah di belakang kelas 8. Sekolah telah menyediakan tempat sampah untuk kita buang di sana. Tetapi kenapa kita masih membuangnya sembarangan? Menurut saya, membuang sampah ke tempatnya tidaklah susah. Dan itu, marilah kita bersama membuang sampah ke tempatnya, agar lingkungan kita lebih bersih dan hijau untuk meningkatkan semangat belajar. Lingkungan hijau bisa menyegarkan mata memandangnya, dan kita bisa menghirup udara yang segar setiap pagi. Menurut Badan Kesehatan, lingkungan yang kotor dengan sampah yang berserakan akan menimbulkan penyakit. Saya yakin teman-teman tidak ingin terserang penyakit. Oleh karena itu, marilah kita bersama lingkungan kita ini dengan membuang sampah di tempatnya. Demikianlah pidato dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Limbur Lebungkuang dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta teman-teman peserta didik SMP Negeri 5 Limbur Lebungkuang. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema bersih dan hijau di lingkungan SMP Negeri 5 Limbur Lebungkuang. Bapak Ibu Guru beserta teman-teman yang saya cintai. Seperti yang kita ketahui, bahwa lingkungan di sekitar kita telah menjadi cerminan budaya di sekolah kita. Alangkah tidak bijaknya jika lingkungan di sekitar kita tidak terlihat enak lagi dipandang dan tidak nyaman lagi. Apalagi sekolah ini telah menjadi rumah kedua kita yang kita singgahi guna untuk menuntut ilmu. Lingkungan sekolah seharusnya selalu terjaga dan memiliki suasana yang sejuk sehingga kita dapat konsentrasi dalam proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, saya sebagai bagian dari keluarga di sekolah ini sangat menginginkan supaya kita tetap terus menjaga kebersihan di sekolah yang kita cintai ini. Setiap kelas memiliki kedisiplinan tersendirinya akan pentingnya kebersihan. Seperti kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap siswa sudah memiliki jadwal piket masing-masing. Sudah sepatutnya teman-teman yang datang lebih awal untuk membersihkan kelas terlebih dahulu. Ketika pelajaran pertama dimulai, lingkungan di kelas kita sudah mulai bersih dan nyaman untuk ditempati. Dan tidak lupa pula, kita semua siswa-siswa seharusnya selalu sedia bahwa adanya tong sampah bukanlah tanpa tujuan. Kita seharusnya bisa belajar taat untuk dapat membuang sampah pada tempatnya. Saya berharap adanya tindakan-tindakan kecil yang saya sebutkan sebelumnya. Akhir kata, terima kasih atas kesempatan diberikannya waktu untuk menyampaikan sepatah dua patah pidato singkat ini. Jika ada salah kata, semoga bisa dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lebungkuang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 5 Lebungkuang, dan teman-teman semua yang saya hargai. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana telah memberikan nikmat dan hidayah kepada kita, sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Baiklah, saya akan menyampaikan judul pidato saya yang berjudul Hijau di Lingkungan Sekolah. Apakah kita nyaman melihat lingkungan sekolah penuh dengan sampah yang berserakan?
Saya yakin sekolah kita ini sekolah hijau yang kotor. Seperti di parkiran, penuh dengan sampah yang berserakan dan rumput yang tinggi-tinggi. Setiap saya datang ke sekolah, saya melihat sampah yang berserakan di lingkungan sekolah, seperti selokan di depan kelas. Mengapa kita tidak menyadari bahwa lingkungan sekolah kita ini penuh dengan sampah? Seperti selokan-selokan, sampah yang berserakan di arah barat kelas 9. Bisa jadi sarang nyamuk dan sarang ular. Adapun dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Maka dari itu, mulai sekarang marilah kita biasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Apa sih susahnya membuang sampah pada tempatnya? Karena sekolah kita ini sekolah hijau yang kotor. Hanya mengantongi sampah aja membawa kantong sampah, itu mudah banget dan memberikan pengaruh efek kebaikan yang besar. Demikianlah dari saya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Limbur Lubomkuang, yang saya hormati Bapak, Ibu guru dan teman-teman peserta didik SMP Negeri 5 Limbur Lubomkuang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dapat berkumpul di ruang ini. Selawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diri saya di sini, saya akan menyampaikan sedikit pidato yang berjudul Bersih dan Hijau di Lingkungan Sekolah SMP Negeri 5 Limbur Lubomkuang. Apakah kalian senang melihat banyak sampah berserakan di lingkungan sekolah kita? Sekolah kita terlihat hijau, tapi sayang banyak sampah berserakan di lingkungan sekolah kita. Apa kalian pernah melihat sampah berserakan di parkiran, di depan kelas kita, di selokan, dan di belakang sekolah kita? Sudah banyak sampah berserakan di lingkungan sekolah kita di mana-mana. Apa kalian senang belajar dalam keadaan kotor? Dalam keadaan kotor, kita belajar tidak begitu nyaman. Lingkungan sekolah kita merupakan tempat di mana kita berkumpul dan melakukan aktivitas yang bermanfaat. Lingkungan sekolah kita merupakan tempat di mana kita berkumpul dan melakukan aktivitas yang bermanfaat. Lingkungan sekolah kita juga merupakan tempat kita belajar tiap hari. Karena itu, kita harus menjaga lingkungan sekolah kita tetap bersih dan hijau. Untuk lingkungan hijau, kita perlu menanam pepohonan agar kita dapat berteduh saat kepanasan. Lihat di depan sekolah kita, tidak ada pepohonan di mana-mana. Lingkungan sekolah kita hanya ada tanaman bunga melati dan pucuk merah dan lain-lain. Di sini saja pidato saya kali ini. Jika ada kekurangan maupun salah satu kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Limbur Lubomkuang, yang saya hormati Bapak atau Ibu guru dengan karyawan SMP Negeri 5 Limbur Lubomkuang dan teman-teman seperjuangan dengan saya yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini. Sekolah kita bersih dan hijau. Saya setuju. Sekolah kita belum bersih seperti sekolah elit dan hijau kita kurang pohon penduduk. Saat saya masuk gerbang sekolah, saya disambut rumput setinggi 1 meter dan saya melihat beberapa orang dari kita membuang sampah ke parkir sepeda motor. Jamin sekolah kita ini tidak akan masuk ke kategori sekolah bersih apalagi hijau. Menurut beberapa ahli, sampah yang berserakan akan memunculkan nyamuk dan nyamuk bisa membawa penyakit demam berdarah. Jika Anda tidak ingin menyakiti diri Anda sendiri dan orang-orang sekitar, tolong jangan buang sampah sembarangan. Ayo kita hijaukan dan bersihkan sekolah kita ini. Kita nyaman dan mendapat pahala karena kebersihan sebagian dari iman. Itu saja pidato dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Limbur Lubomkuang, yang saya hormati Bapak, Ibu guru dan staf karyawan beserta teman-teman peserta didik SMP Negeri 5 Limbur Lubomkuang.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sedikit pidato yang bertema bersih dan hijau di lingkungan sekolah SMP Negeri 5 Limbur Lubuk Mungkuang. Apakah teman-teman sudah lihat bagaimana kondisi sekolah kita, yakni SMP Negeri 5 Limbur Lubuk Mungkuang saat ini? Apakah sudah bersih dan hijau? Ya, saya setuju dengan pendapat kalian semua. Mengapa saya setuju dengan pendapat kalian semua? Yang pertama, saat saya memasuki gerbang sekolah, banyak sekali sampah-sampah plastik di parkiran. Yang kedua, saat saya menuju kelas, saya melihat banyak sampah di solokan, taman kelas yang kekurangan bunga, dan rumput yang mulai meninggi di taman kelas. Yang ketiga, saat saya berkeliling sekolah, saya melihat banyak sekali rumput-rumput yang mulai meninggi. Kurangnya pepohonan, dan di sebelah barat, kelas 9, banyak sekali sampah-sampah yang berserakan. Yang keempat, saat saya melihat keadaan WC siswa, WC-nya sangat kotor dan bau. Lalu, ada musola yang sudah tidak terawat lagi. Teman-temanku sekalian, sebaiknya mulai saat ini, mari kita jaga lingkungan sekolah kita ini agar tetap bersih dan hijau. Contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya. Karena jika sering membuang sampah sembarangan, dapat menimbulkan bau dan membuat kita tidak nyaman. Solusi terbaik yang harus kita lakukan. Yang pertama, jika melihat sampah, kita harus mengambil dan membuangnya ke tempat sampah, ataupun kita bisa membuat kerajinan dari sampah. Yang kedua, melakukan gotong royong. Setiap kelas memiliki tanggung jawab untuk membersihkan dan mempercantik taman kelas masing-masing. Yang ketiga, kita membagi kelompok dan setiap kelompok bertanggung jawab untuk membersihkan dan menjaga tempat tertentu. Dan tidak lupa pula, kita melakukan penghijauan sederhana seperti menanam pohon dan bunga-bunga. Yang keempat, setiap sudah menggunakan WC, kita harus menyiram dan membersihkannya agar WC kita tetap bersih. Baiklah teman-teman, jadi inti dari pidato saya ini, marilah kita melakukan hal-hal yang positif yang bisa membuat lingkungan sekolah kita ini bersih dan hijau. Sekali lagi, ayo kita jaga lingkungan sekolah kita ini agar tetap bersih dan hijau. Cukup sampai di sini saja pidato saya kali ini. Jika ada kekurangan maupun salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Limbur Bungkuang, yang saya hormati Bapak, Ibu, dan karyawan SMP Negeri 5 Limbur Bungkuang, dan yang saya hargai teman-teman seperjuangan dengan saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmatnya jualah kita bisa berkumpul pada pagi yang cerah ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda besar Muhammad SAW, yang mana lafaznya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biarpun tanaman dan lingkungan tidak mengeluarkan suara, tapi kita sebagai manusia yang memiliki hati nurani sudah pasti merasakan sakit yang dialami tanaman dan lingkungan. Bayangkan kita hidup tanpa tanaman dan lingkungan kotor, sudah pasti kita merasa putus asa kan? Hidup tanpa tanaman dan lingkungan kotor bagaikan membuat teh tanpa gula, yaitu hampar. Nah, sekarang teman-teman tahu kan bahwa kita manusia sangat membutuhkan tanaman dan lingkungan. Tanaman dan lingkungan bersih, kedua-duanya merupakan sumber penenang. Buktinya, lihatlah sekolah kita sekarang. Apa teman-teman semua tenang melihat sampah berserakan di mana-mana? Sampah yang berserakan di mana-mana itu adalah perbuatan kita. Kita membuat sampah berserakan di mana-mana. Untuk itu, marilah kita hidup bersih dan penuh tanaman hijau. An-nazafatu minal iman.
bagian dari iman. Untuk itu juga, rumput di sekolah kita sudah meninggi, tapi kita juga kekurangan tanaman hijau. Karena itu, marilah kita sama-sama menanam pohon hijau di lingkungan sekolah kita, agar lingkungan sekolah kita indah dipandang dan hati menjadi tenang. Sebagai bukti yang telah saya sampaikan terlebih tadi, bahwa tanaman hijau dan lingkungan bersih merupakan sumber penenang hati, pikiran, dan lain-lain. Yang mana dituliskan oleh Satria Perdana dan diperbaiki pada tanggal 20 Juni 2020. Ditinjau secara medis oleh Dr. Andreas Wilson Setiawan bahwa warna hijau dapat meningkatkan kemampuan membaca untuk para pelajar. Mereka yang biasa membaca materi di atas tulisan berwarna hijau transparan akan meningkatkan kecepatan membaca dan pemahaman. Mungkin karena efek warna hijau ini adalah merilekskan dan menenangkan pikiran kita. Demikianlah pidato dari saya. Saya berharap teman-teman semua tersentuh hatinya setelah mendengar pidato dari saya. Dan saya berharap teman-teman semua mencintai tanaman dan lingkungan. Untuk itu, marilah kita sama-sama mencintai tanaman dan lingkungan seperti kita mencintai keluarga kita. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata salah dan membuat teman-teman tersinggung oleh kata-kata saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Limbu Mengkuang, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 5 Limbu Mengkuang, dan teman-teman yang saya hargai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada pagi yang cerah ini serta diberi kesehatan. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Bersih dan Hijau Lingkungan Sekolah. Apakah teman-teman menyukai lingkungan yang hijau dan bersih? Jika kalian menyukai lingkungan yang hijau dan bersih, mengapa kalian mengotori dan tidak membersihkan rumput-rumput yang ada di depan kelas kalian? Coba kalian perhatikan di gerbang sekolah kita. Karena sekolah kita terlalu hijau, banyak sekali rumput liar yang sudah meninggi, sehingga seperti sekolah yang tidak terurus. Coba kalian perhatikan, di lapangan, parkiran, dan di belakang kelas kalian masing-masing, banyak sekali sampah yang berserakan. Mungkin kata bersih itu sehat masih berada pada perkataan dan tidak dilakukan. Sampah-sampah yang ada di lingkungan kita bisa berdampak negatif bagi kita, seperti sampah-sampah yang ada di got yang berisi genangan air bisa menjadi tempat bersarangnya nyamuk. Nyamuk sangat berbahaya. Jika kita terinfeksi nyamuk demam berdarah, kita akan mengalami demam pelana kuda yang biasanya berlangsung selama 5 hari. Jika sampah-sampah yang ada di belakang kelas kita tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan akan mengganggu proses pembelajaran. Apakah sekolah kita termasuk sekolah hijau? Sekolah kita bukan termasuk sekolah hijau, karena sekolah kita sangat kekurangan pepohonan. Pohon sangat bermanfaat bagi lingkungan. Pohon adalah penyaring udara di bumi. Dengan daun dan batangnya, pohon menyerap gas dan komponen berbahaya di udara, lalu mengeluarkan oksigen sehingga membantu kita untuk bernafas. Pohon juga sangat berguna bagi binatang, karena salah satunya pohon adalah habitat mereka. Jika semua pohon ditebang, maka hewan tersebut akan datang ke permukiman warga dan mencari makanan. Betapa pentingnya peran pohon terhadap manusia dan binatang. Jadi, sampah dapat menimbulkan penyakit, dan jika pohon tidak ada di hutan lagi, maka hewan-hewan akan datang ke permukiman warga untuk mencari makanan. Oleh karena itu, untuk mencegah hal itu, marilah kita bersama-sama menanam pohon agar menghasilkan oksigen. Dan janganlah membuang sampah sembarangan.
Kita juga dapat membawa bunga dari rumah untuk ditanam di sekolah agar sekolah kita terlihat indah. Demikianlah pidato dari saya. Semoga sekolah kita menjadi sekolah yang hijau dan bersih dan menjadi sekolah adiwiyata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Limbur Lubuk Mengkuang. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta karyawan SMP Negeri 5 Limbur Lubuk Mengkuang. Dan teman-teman semua yang saya hargai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pidato mengenai bersih dan hijau di lingkungan sekolah. Hadirin sekalian, apakah kalian senang melihat lingkungan sekolah kita ini dipenuhi dengan sampah? Saya tidak dapat berhenti memikirkan bagaimana jika lingkungan sekolah kita ini dipenuhi dengan sampah. Belajar pun menjadi tidak nyaman, tapi masih ada juga siswa yang membuang sampah sembarangan. Mengapa kita tidak menyadari bahwa sampah yang menumpuk di parkiran dan di samping kelas dapat menjadi sarang nyamuk dan dapat menyebabkan demam berdarah. Oleh karena itu, marilah kita membersihkan lingkungan sekolah kita ini agar sekolah kita menjadi sekolah bersih seperti sekolah lainnya. Dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan menanam pohon-pohon di lingkungan sekolah kita ini. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak atau Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 5 Bengkuang. Yang saya hargai teman-teman siswa-siswi SMP Negeri 5 Bengkuang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat dan hidayat kepada kita. Kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang bersih dan hijau di lingkungan sekolah. Apakah sudah bersih dan hijau ini? Saya yang berdiri di sini untuk menyampaikan bahwa ada sampah yang berserakan di tempat parkir motor. Dan ada banyak rumput-rumput dalam got yang gak enak dilihat. Saya atas murid dari SMP Negeri 5 Lubuk Mengkuang ini, saya lihat-lihat sampah berserakan di belakang kelas masing-masing. Lingkungan hijau dan bersih bisa menghirup udara yang segar dan menyegarkan badan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bergotong royong membersihkan sekolah kita ini, dan seterusnya kita membuang sampah di tempatnya. Demikianlah pidato dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Limbur Mengkuang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 5 Limbur Mengkuang, dan teman-teman semua yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka bersih dan hijau di lingkungan sekolah. Maka perkenankanlah saya menyampaikan sedikit ulasan mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Menurut Himpunan Ahli Lingkungan Indonesia, kesehatan lingkungan adalah satu kondisi lingkungan yang mampu menumpang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungan untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Oleh sebab itu, janganlah kalian membuang sampah sembarangan seperti di bawah meja dan di belakang kelas.
Kebersihan lingkungan merupakan hal yang sangat penting guna menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Lingkungan yang sehat akan minimalisir penyebaran penyakit dan akan memberikan kenyamanan saat berada di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, lingkungan juga merupakan faktor pendorong keberhasilan proses belajar mengajar di kelas. Siswa dan guru melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa efektif karena didukung oleh keadaan lingkungan yang nyaman. Oleh dari itu, marilah kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dimulai dari diri sendiri seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak meninggalkan barang-barang di laci karena dapat menjadi sarang nyamuk. Dengan demikian, kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sangat penting guna menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Saya rasa cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat menjadi partisipan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Terima kasih atas perhatian yang hadirin berikan. Apabila ada salah kata ataupun hal-hal kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.